Wow, I have never gotten tired to watch that video over and over again. Good morning, everyone. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Uh, that Selamat was pagi, our good morning. students. Good morning, Bapak. Thank you for coming this morning. So you have just watched our talented students from Binus School Simpruk, Binus School Serpong, and also Binus School Bekasi. We also have a newest school, which is Binus School Semarang. My name is Irna Silawati. I'm one of the guidance counselor in Middle High School, Binus School Serpong, and I will be your moderator for this morning. Allow me to use English and Bahasa Indonesia throughout this event. Jadi saya akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sepanjang hari ini ya Bapak Ibu. Mohon diizinkan. Today's event is a collaboration between Binus Schools and Sekolah.mu, and the topic that we will discuss is supporting your child through blended learning. And we have Ibu Roswita Amelinda as our speaker. But before we proceed, let us hear from the Middle High School Principal of Binus School Serpong, Ms. Sherry Rose Garcia Gonzalez. Ms. Sherry? Thank you, Miss Irna, and good morning to everybody. By the way, today is Miss Irna's, yesterday was Miss Irna's birthday, so belated happy birthday, Miss Irna. Thank you so much, Miss. All right, so again, very wonderful morning to all of you, to all the parents who have joined us today, and all the colleagues. It's a Saturday morning, and thank you. So, kind of, even though it's 10 o'clock in the morning, it's relatively early for those of us who really look forward to the weekend as a day of some a bit peace and quiet. I would like to say thank you in advance and hello to Mistress Rita, our partner, our collaboration partner from Sekolah.mu for joining us this morning and sharing with us her expertise. Now, for us, it's been this is the second year of home learning for us. Although the children have started to come back to school, it's still a combination of home learning as well as face to face for some. But I believe the past year has had uh, has had its set of challenges, which as parents we already have. Like you, I'm a parent. I have two children, and it's been quite challenging for the kids as well to be doing home learning this entire time. But I suppose we don't have much choice because it is in the interest of the safety of our children and our families. But having said that, I'm sure all of the parents have had to face, you know, that dilemma of how do I support my kids? Because before we were so occupied with just helping them with content, giving them that support when they come home. But right now they're home all the time. And the stress is really getting to the kids. Plus the fact that all the learning, we get to be part of it in the daily dealings with our children. So I'm sure even you as parents, even we as parents, have our own set of challenges in thinking about how can I give my best? What else can I do for my child? And I do know that for some of us, especially with children whom we see sometimes struggle, whether it's about schooling itself or relationship with friends, because right now it's been more than a year of not really being able to have that mm, physical interaction with a friend, and that's quite challenging, especially in their at their stage of growth this time, and adolescent, especially those in middle school, year 7, year 8, and then at the same time, for our high school kids, really trying to prepare for their university while being stuck in the four walls of the home. So there are a lot of dilemma, and as a parent, being people who really would like to do our best for our children, I do understand that sometimes we too do feel the same frustration. We'd love to do, we'd love to move heaven and earth as far as being parents are concerned, but sometimes, that question of how do I do it?
how do I move heaven and earth so that I can give my child the best. So this morning, hopefully some of your questions will be answered. If not, some of your questions would be affirmed in the sense that you're not alone in this struggle. You're not alone in this challenge. That there are a lot of parents, myself included, who's also thinking about how else can I support and help my child, and how can I help myself so that I'm in a perfect, healthy, and sound body and mind, so that I can do the best for my children and my family. So please, let's enjoy this morning. Ask all the questions that you want. For those of you who have something positive to share that you think has worked for you and your children, please do share it with everybody else. After all, this is a morning of learning from each other. And again, hopefully, um, we will be able to get a lot from the expertise of Miss Roswitha this morning. So please feel free to ask her all the questions that's floating around in your head. So again, a very good morning to all, and I do hope you all stay safe and healthy. Thank you. Thank you, Ms. Sherry, for opening this event. Just like Ms. Sherry said, it will be more like a sharing session and discussion for parents. But also, of course, we would like to hear from our speaker, Ibu Roswitha. But before that, let me introduce her first. I will read her profile in Bahasa Indonesia. Ibu Roswitha Amelinda adalah Head of Partnership dari Sekolah.mu, sebuah platform teknologi pendidikan dengan sistem blended learning pertama di Indonesia. Ya, beliau adalah seorang psikolog lulusan Universitas Padjadjaran. Area minatnya adalah penerapan user experience design dan system thinking dalam pengembangan program pembelajaran, terapi, organisasi, digital interface, dan komunitas. Ya, wah menarik sekali nih. Ia juga memiliki minat di bidang musik. Jadi selain mendalami terapi musik dan psikologi musik, ia juga memimpin Angklung Kita, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak untuk melindungi dan mengembangkan angklung dalam pendidikan dan kesehatan. Ibu Roswitha juga terlibat dalam Semua Murid Semua Guru, sebuah jaringan kolaborasi para pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Begitu kurang lebih perkenalan mengenai Ibu Roswitha. Ada yang kurang nggak, Bu? Sudah cukup, Miss Irna. Cukup ya. Wah, itu aja udah membuat kita kagum nih dan penasaran sekali apa yang akan Ibu sharingkan terkait blended learning. Mungkin sedikit menambahkan, tadi Miss Sherry sharing sedikit dari sudut pandang sebagai orang tua. Saya sendiri sebagai guru di sekolah, BINUS School Serpong itu sudah menjalankan face-to-face learning selama beberapa minggu belakangan. Jadi ada excitement gitu ya, seneng ngelihat siswa setelah berapa lama, tapi juga ada cemas bagaimana berjalannya. Nah ini mungkin lebih-lebih lagi untuk para orang tua ya, yang melepas anaknya kembali ke sekolah setelah sekian lama. Jadi kami ingin sekali mendengar dari Ibu Roswitha bagaimana kita bisa mempersiapkan anak dengan lebih baik untuk menyambut blended learning ini. Begitu. Bapak Ibu, nanti sepanjang pemaparan Ibu Roswitha, silakan kalau mau bertanya jangan ditunda sampai nanti lupa. Jadi ditaruh saja di chat dulu, nanti akan saya bantu bacakan di bagian akhir ya. Gitu ya Bu, nggak apa-apa ya? Nanti kalau di tengah-tengah saya selak, boleh nggak Bu? Nggak apa-apa, Miss Irna. So we make it ya? visual aja ya. I know Ya. that. Maksudnya kalau bicara regarding the materi gitu, these parents are very well known ya, I'm sure gitu. So let's have more conversation, like the practice ya. Apa aja sih yang terjadi di sekolah and then at your home gitu. So itu kayaknya lebih enak malah dibandingkan dengan watching my presentation gitu ya. No, I'm not the expert here. Jadi kuncinya tadi itu ya, saya suka conversation. So
parents, let's have a conversation with Ibu Roswita this morning. So without further ado, Ibu Roswita, please go ahead and share about how we can prepare our child, support them through blended learning. Okay, thank you very much, Miss Irna, Miss Sherry. This is a very great honor for me to be here. Good morning to all the parents, BINUS School parents. Again, I'm very proud to be to be given the chances or the opportunity to share to you this morning. So probably some of you already knew about Sekolah.mu, but maybe some of you also just knew, or maybe still wondering what is actually Sekolah.mu. So I will tell you first about our platform, and then what I'm trying to encourage in this forum is actually a long-term conversation. So between us, yeah. So it's not only about today, but a long-term conversation. So what I will give you just actually a glance, yeah, a glance of what we are doing, and I hope that all of us will like take some time to reflect, yeah, about what can we collaborate like in the long term. That Miss Sherry, I'm very happy to listen to her that the most important thing is we don't feel alone, yeah, because in this blended learning adjustment, everyone is struggling. Okay. In the Sekolah.mu, we have a network of thousands of schools from the very rural, remote areas in Indonesia in the like megapolitan city like Jakarta, and none of them yang bilang bahwa this blended learning is easy, gitu ya. Nggak ada ya, semuanya bilang this blended learning is very tough, gitu. And we are pushed to implement it, gitu ya, in the same time because of pandemi, gitu. Itu yang bikin more challenging juga, gitu ya. Jadi what I want to share to you is actually a glance, dan nanti harapannya memang di jaringan Sekolah Abad 21 by Sekolah.mu justru kita bisa have more conversations about this, gitu. Jadi memang nggak akan bisa cuma dalam 1 jam ini, terus kita tiba-tiba semua jadi merasa jago gitu ya, dan udah selesai blended learning-nya, enggak, tapi it will be a long journey. Dan yang paling penting, of course, in this long journey adalah we have sahabat gitu ya, we have teman-teman yang kemudian bisa barengan gitu ya, kita bilangnya di in this long journey or adventure gitu. So let me introduce more about Sekolah.mu itself. For a glance, maybe some of you already know, but I have to tell you also in detail a bit, yeah. So Sekolah.mu is actually a platform. We are an edutech, yeah, education technology. So we are not actually a school, but we are an edutech. But because of this edutech is built, I think I may say proudly that Sekolah.mu is the first edutech that has been built by the school expertise. Ya, so we are not an edutech yang memang mungkin di luar sekolah gitu. Kita semua ini alhamdulillahnya adalah memang having expertise in schooling gitu. That's why we are aiming untuk semua cita-cita pendidikan yang juga pasti ada di BINUS School gitu. Like kompetensi masa depan, ya, personalized learning, digitally integrated, and then also merdeka kolaborasi gitu ya. Nanti saya akan ceritakan tentang merdeka kolaborasi ini. Nah, ini yang lagi kita praktekkan di jaringan sekolah Madrasah Abad 21. So we have the network of school. We call it Sekolah Madrasah Abad 21. And that's why BINUS School, gitu ya, kemarin we talk, we have conversation, and I think BINUS School ini one of the best practices gitu, yang kemudian membuka kolaborasi tidak hanya dengan di sekolahnya sendiri, tapi juga bisa buka kolaborasi ke semua orang, ke sekolah-sekolah yang lain juga gitu. Nah, we have lebih dari 2.800 sekolah dan madrasah di dalam jaringan, yang kalau if you follow the Instagram, please follow the Instagram @Sekolah Abad 21, itu bakal kelihatan semua best practices sekolah, termasuk the best practices dari BINUS gitu nantinya gitu ya. Nah,
dari sini, like the exposure from the expertise gitu ya, the discussion about the expertise, disitulah kita bakal bisa terus membesarkan and then running through si blended learning ini gitu ya, termasuk untuk para orang tua. There are many contents about parents juga di situ. Kita bilangnya kawan ortu abad 21 gitu ya, silahkan boleh dicek kalau ingin penasaran gitu ya di situ ya. Nah, if we are talking about the platform, alhamdulillahnya only in 2 years dan lagi-lagi gara-gara pandemi, we already have 2.5 million users at this moment, dan ini emang udah spreading di banyak kota, membantu banyak dinas pendidikan, which is BINUS School juga kemarin ikut dalam beberapa kegiatan-kegiatan di dinas pendidikan, which is alhamdulillah kita juga akhirnya melibatkan orang tua, murid dan ortu dari berbagai seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini mungkin to make you know more about sekolah.mu gitu. Selain saya ini tadi mungkin udah diceritain sama Miss Irna, I'm also a teacher gitu ya, and actually music teacher, malah spesifiknya adalah angklung music teacher di Bandung, Bapak dan Ibu. So I teach angklung dari sejak 20 tahun yang lalu di sekolah-sekolah dari level PAUD sampai SMA, SMK juga ada gitu ya. Bahkan pernah juga ngelatih sampai yang dewasa ya, ibu-ibu orang tua gitu, geriatri itu juga pernah. Dan some other people yang mungkin Bapak dan Ibu udah cukup mengenal juga, kayak Bu Najla Shihab gitu ya, founder kami, dan juga Mas Ihsan Abdul Syakur, ini alhamdulillah juga doktor or PhD in Education Technologies gitu. Dan teman-teman yang lain alhamdulillah juga dari IT, teman-teman IT yang justru dulu kerjanya di perusahaan-perusahaan IT terkenal, sekarang justru pindah ke sekolah.mu karena memang mau betul-betul nge-build the first education platform yang memang based on schooling expertise gitu. Nah, ini kalau ditanya program sekolahmu tuh sebenarnya apa sih? Program unggulannya kita tuh sebenarnya adalah program murid Bapak dan Ibu. Jadi sekolah.mu tuh sekolahnya murid gitu ya. Banyak yang cerita, banyak yang nanya biasanya, kenapa kok bukan sekolahku sih, kenapa sekolahmu gitu ya. Nah, karena mu-nya itu adalah murid, sekolahnya murid gitu ya. Dan we have program-program kelas elektif yang dikerjasamakan sama sekolah dan madrasah. Nah, kalau di BINUS mungkin kelas elektifnya udah full ya, udah lengkap Bapak dan Ibu, karena memang you are fully empowered gitu as a school. Tapi memang ada banyak sekolah-sekolah lain yang cannot really provide their own kelas elektif, jadi we provide them also sama si kelas elektif ini. Ada banyak program-program yang nanti Bapak dan Ibu bisa coba lihat juga kalau ingin melihat di sekolah.mu gitu ya. Nah, ini yang tadi saya cerita. Jadi kalau di sekolah-sekolah lain itu memang butuh support banget dari sekolah.mu untuk memprovide si kelas elektif ini. Kalau di BINUS, insya Allah karena you already have a complete menu tentang kelas elektif, alhamdulillahnya ya kita bisa kerjasamanya dalam bentuk sifatnya jaringan-jaringan seperti ini ya, bikin acara bareng dan kawan-kawannya. Nah, ini kebetulan juga kita lagi ada promo gitu ya untuk di jaringan sekolah madrasah abad 21. Silahkan nanti Bapak dan Ibu juga bisa ikuti gitu ya. Kalau memang agak susah nyatet sekarang nggak apa-apa, follow Instagramnya aja. Nanti kita bisa follow up di sana. Atau juga boleh save nomor saya gitu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, terkait materinya Bapak dan Ibu, apa sih yang bikin kita believe in blended learning gitu ya? Kata kuncinya sebenarnya adalah the urgency of personalized learning gitu. Which I'm sure BINUS itu juga salah satu the best practices sekolah yang memang memprovide personalized learning gitu. That's why semuanya kayaknya dikembangkan kan gitu kan, minat bakat anaknya dikembangin gitu. Nah, ini yang justru we wanna have more di sekolah-sekolah kita seluruh Indonesia. Jadi blended learning sendiri kata kuncinya adalah memang integrasi digital, terpersonalisasi, dan memang menumbuhkan kompetensi masa depan gitu. Jadi kita memang pengen mendrive teknologi ini tuh jangan sampai hanya jadi $1,000 pencil gitu ya. Jadi teknologinya aja keren, tapi sebenarnya didn't really supporting the personalized learning gitu. Teknologinya aja bagus, fancy gitu ya, but didn't really menuju kompetensi masa depan. Nah, ini yang mau kita promote justru dengan blended learning gitu. Karena apa? The keys of blended learning is actually about the synchronized and asynchronized sessions. Pembelajaran yang sinkronis dan pembelajaran yang asinkronis kita bilangnya gitu.
Nah, jadi online offline-nya itu sebenarnya cuma salah satu sisi saja, tapi yang inti sebenarnya adalah sinkronus dan asinkronusnya. Sinkronus itu artinya apa? Sesinya terarah seperti ini. Di waktu yang sama, terjadwal, ada yang memimpin gurunya, gitu ya. Jadi semua orang harus ada di waktu yang sama di saat itu juga. Sedangkan kalau asinkronus itu betul-betul self-guided atau mandiri, gitu. Nah, jadi baik yang sifatnya sinkronus maupun asinkronus pada dasarnya bisa dilakukan by online or by offline gitu ya. Daring or luring gitu. So both of them tuh bisa ya. Nah, jadi jangan bayangkan bahwa ketika bertemu di dalam kelas gitu ya, itu udah pasti sinkronus. Enggak juga gitu ya. Karena tergantung whether guru-gurunya itu mengkonstruk pembelajarannya as yang terarah dan terjadwal atau dia self-guided or mandiri gitu. Nah, kenapa kita mau mempromosikan ini gitu? Lagi-lagi saya yakin Bapak dan Ibu udah melihat di anak-anak kita zaman now ini gitu ya. Banyak sekali yang mereka bisa lakukan dengan belajar mandiri justru. Gitu. Dibandingkan dengan mereka kayak harus barengan di dalam satu kelas gitu ya, terus pas barengan di dalam satu kelasnya juga cuma baca buku bareng gitu kan. Itu padahal they can do it by themselves gitu di sekolah di masing-masingnya berdasarkan pace-nya masing-masing juga gitu. Maybe there are some students yang slower dibanding yang lain. Nah, kalau semuanya sinkronus, semuanya have to be on the same pace. Padahal if we make it asynchronous, they can be in charge secara mandiri dengan pembelajarannya, menyesuaikan pace-nya masing-masing. Gitu. Kayak nonton video, misalkan ini paling sederhana ya, nonton video itu bisa diputar berulang-ulang bagi mereka yang memang having like slower pace gitu. Sedangkan kalau melihat guru langsung di kelas seperti ini nggak bisa tiba-tiba menginterrupt gurunya, Miss boleh nggak ajarin saya karena saya nggak ngerti gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan otomatis gurunya juga harus memperlambat ngikutin yang ini, sedangkan mungkin yang udah cepet dan pinter malah jadi bosen gitu kan ya. Nah hal-hal seperti itu sih yang justru kita mau empower blended learning itu karena we wanna reach the personalized learning. Yang cepat bisa cepat, yang melambat juga bisa lambat, yang butuh pengulangan bisa pengulangan, yang nggak butuh pengulangan bisa lanjut gitu ya. Nah itu bisa terjadi kalau kita punya different atau like a lot number of variety di dalam pembelajaran. Sinkron, asinkron, pertemuan tatap muka dan online, apalagi nanti itu aja udah bisa banyak sekali dikombinasikan berdasarkan personalize-nya masing-masing gitu. Nah ini if you talk about parents gitu ya, nah memang yang paling penting is about the interactions, which I know that every one of us di sini believe in it, like a big believer in interaction. That education is about interaction gitu ya. So kita punya tips 5M gitu ya. 5M ini yang pertama memanusiakan hubungan. It's all about empathizing gitu kan ya teman-teman. Jadi tidak hanya empathizing ke orang lain, but also empathizing to ourselves gitu. Nah, ini orang tua ini kadang suka lupa empathizing ke diri sendiri gitu ya, karena very overwhelmed and very justru karena pengen banget memberikan yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Which is itu nggak salah, tapi yang mungkin kita perlu refleksikan adalah orang tua tuh juga manusia biasa gitu ya, yang perlu punya fulfillment-nya sendiri gitu. Dan semakin kita bisa memfulfill diri kita sendiri sebagai orang tua, kita semakin utuh gitu ya tumbuhnya, maka itu akan jauh lebih baik juga pada saat kita raising our child gitu. Yang pertama memang perlu menemukan pola dalam pengelolaan emosi diri gitu ya. Apalagi lagi adjustment gini tuh super duper stres sih pasti buat semuanya gitu ya. Karena semua rutinitas tuh berubah ya. All the patterns, the life patterns tuh change gitu ya. For 1,5 tahun ini di mana kita home learning gitu ya di rumah, itu tuh yang awalnya udah ada pattern bangun pagi, sarapan, berangkat ke sekolah dan lain-lainnya itu udah set gitu ya, set.
Begitu pandemi, it's change, totally change. Nah, perubahan pola ini tuh pasti stressful gitu ya. Dan itu yang bikin kita harus kayak mengenali lagi emosi diri kita sendiri. Apa sih hal-hal yang bikin kita stressful saat ini gitu. Misal 24 hours sama suami, sama istri, sama anak gitu ya. Dulu tuh rasanya pengen banget kayak gitu ya. Aduh, pengen banget ya libur di rumah 24 jam sama anak, sama suami, sama istri. Tapi ternyata setelah dijalani, oh tidak seindah yang dibayangkan juga gitu ya. Karena ternyata juga perlu me space ya, perlu me space semuanya. Nah itu perlu menemukan juga tuh that kind of me space baik buat ibu, orang tua, dan anaknya. Yang Ibu berikutnya Dita, boleh nggak saya undang parents? Boleh loh kalau mau share chat. siap, betul. Tadi kan Bu Wita nih menarik banget. Jadi ketika membahas gimana mendukung anak, tapi dimulainya tuh dari orang tua dulu ya. Ya, Gitu. diri sendiri dengan orang tuanya gitu ya. Tuh, jadi mungkin Bapak Ibu boleh loh kalau share apa sih stresor terutama di masa blended learning ya, karena sekarang semua sekolah harus bersiap untuk mulai PTM ya. Oke, gitu. Silakan dilanjutkan Ibu Wita. Oke, siap. Thank you, Miss Irna. Ya boleh Bapak dan Ibu kalau misalkan mau raise hand gitu ya, itu juga boleh sih, atau leaving comments di chat. Nanti mungkin along the way saya ngomong malah jadi dapat insight karena dapat cerita dari Bapak dan Ibu di kolom chat gitu ya. Terus yang kedua, memahami sifat bawaan anak. Ini tuh ternyata penting banget sih during this blended learning Bapak dan Ibu. Karena mungkin selama ini kita nggak terlalu peka ya pada hal ini gitu. Nah sekarang itu jadi lebih kelihatan. Banyak banget orang tua yang cerita ke saya, ke kami di sekolah.mu gitu ya, bahwa ternyata pandemi ini tuh bikin orang tua jauh jadi lebih mengerti tentang anaknya. Sejauh ini tuh selama ini nggak pernah ketahuan karena mungkin banyak di sekolah kan gitu ya, dan nggak pernah tahu gaya belajarnya karena belajarnya di sekolah. Tapi once itu sekarang ada di rumah, jadi kelihatan semua, oh ternyata gaya belajar anak saya tuh kayak gini. Misal, siapa sih yang mungkin ada anak yang sangat sensitif sama suara gitu. Ya. Kemudian sangat sensitif pada penampakan visualnya di ruangan Zoom gitu. Jadi mereka cenderung tidak ingin on cam gitu misalkan. Nah, hal-hal kayak gitu, sifat-sifat bawaan atau sensitivitas itu cenderung we can see it now gitu dibanding sebelumnya gitu. Nah, ini yang malah kita perlu coba pahami lagi lebih dalam. Anak-anak kita tuh mungkin secara rincinya punya gaya belajar yang spesifik, yang itu tuh memang atas dasar sifat bawaannya dia sejak kecil. Anaknya suka gerak banget misalkan gitu ya. Nah, pas di sekolah terfasilitasi karena ada ayunan, ada apa gitu ya, ada alat-alat bermainnya. Tapi begitu di rumah nggak ada. Nah, itu tuh bisa sangat frustrasi buat anak yang suka banget gerak gitu. Nah, itu kalau kita paksain, dia makin frustasi juga. Padahal dia sebenarnya cuma butuh gerak. Nah, gitu kan. Nah, itu akhirnya butuh kesepakatan nanti sama gurunya. Kalau we can identify together, we can make kesepakatan kelas juga barengan gitu. Kayak misalkan, boleh nggak Miss kita bikin kegiatan yang more aktif in beneran physical gitu. Belajar matematika tapi ada lompat-lompatnya gitu atau apa. Aku nggak tahu, tapi yang jelas emang perlu di-create untuk bisa membuat si anak nih ini dulu gitu. Or sesederhana ajak anaknya main dulu, olahraga dulu baru masuk kelas gitu. Jadi kebutuhan dia untuk geraknya tuh terfasilitasi dulu baru dia masuk kelas gitu ya. Misal hal-hal kayak gitu tuh yang kayaknya nggak mungkin terjadi kalau kita nggak pernah ngelihat dia di kelas gitu ya sehari-hari. Terus yang berikutnya mengedepankan empati. Nah, ini tuh juga banyak banget best practices-nya during pandemi ya Bapak dan Ibu. Kayak banyak orang tua yang akhirnya kayak, ya ampun ternyata jadi guru tuh susah banget ya gitu. Ngajar di dalam kelas 30 anak gitu ya, 20-30 anak. Ini anakku satu sendiri aja di rumah ternyata susah banget gitu. Nah, ini tuh
empati yang justru bagus banget gitu ya Pak Bu ya. Kalau sebelumnya kita mungkin cenderung kayak aku udah bayar sekolah, udah bayar guru, which I believe, I trust 100% aja gurunya tuh bakal bisa gitu. Padahal guru juga kadang butuh dipahami gitu ya bahwa ini tuh anaknya tuh anak orang lain dalam tanda kutip ya, bukan anak saya. Jadi juga nggak bisa 100% dibebankan untuk mendidik jadi bagus kalau hanya di guru di sekolah gitu. Padahal interaksi utamanya masih di orang tua kan gitu ya. Nah, jadi berempati lebih banyak between the teachers, the parents, the school leaders itu tuh kita temukan justru jadi salah satu transformasi terbaik sih during pandemi gitu, Bapak dan Ibu. Itu tuh justru jadi yang menarik dan insightful banget gitu. Nah, berikutnya soal memahami konsep gitu ya. Nah, ini tuh juga terkait dengan konsep-konsep teknologi sih gitu. Kebayang banget emang buat Bapak dan Ibu semua gitu ya, yang mungkin baru, apalagi ibu-ibu, nggak mudah gitu ya untuk mempelajari teknologi teh gitu. Apalagi sekarang aplikasinya banyak, anak-anaknya tuh kayaknya udah jago-jago gitu ya, ngoprek ini dan segala macamnya. Terus kayaknya mereka emang secara natural tuh udah punya gifted gitu ya, dari kecil tuh udah punya sense-nya gitu. Oh, ngekliknya di sini, taktuk gitu ya. Sedangkan kalau buat orang tua, ibu-ibu kayak kita tuh kayak, ini tuh cemasnya banyak gitu ya. Kalau mencet ini takut salah, kalau kayak gitu ya. Nah itu mudah-mudahan tuh juga bisa kita getting through barengan dengan kalau barengan sesama orang tua sih gitu. Jadi mungkin belajar teknologi ini perlu barengan sesama orang tua dan perlu barengan sama anak juga ya. Mudah-mudahan ini kita juga bisa jadi strategi sih Pak Bu. Jadi belajar dari anak aja untuk teknologinya gitu ya. Karena mereka emang lebih jago sih dibanding kita. Jadi mungkin bagian itu we actually can learn from them gitu. Teachers-nya kita tuh adalah justru anak-anak ini, gurunya kita tuh justru anak-anak ini, karena emang mereka kayaknya udah diciptakan di zaman ini nih, jadi punya sifat bawaan juga yang udah sangat literate pada digital. Terus yang kedua membangun keberlanjutan, yang ketiga, nah ini tuh juga penting banget di kondisi blended learning kayak sekarang sih Bapak dan Ibu. There are many schools who are struggling between di bagian interactions between schools and parents gitu. Karena sebelum-sebelumnya berasanya masing-masing juga toh nggak apa-apa, jalan aja sendiri gitu. Bahkan di beberapa sekolah tuh ibaratnya berhubungan sama parents kalau orang tuanya, kalau anaknya udah bermasalah aja dipanggil sama guru BK kan gitu ya, baru deh itu interaksi guru sama orang tua, which I know di BINDUS nggak kayak gitu. Saya tahu BINDUS tuh punya banyak kegiatan-kegiatan yang involving parents juga, yang mana itu juga udah sangat harus dilanjutkan ya, dan mungkin malah diteruskan ya, lebih intenskan gitu misalkan Bapak dan Ibu, terutama terkait proses-proses transformasi kayak gini sih gitu. 1,5 tahun we already like full home learning, terus shifting lagi ada pertemuan tatap muka dalam kondisi sebenarnya kita masih pandemi ya Bapak dan Ibu, jadi resiko kesehatannya masih sangat tinggi gitu. Nah, jadi udah pasti ngobrol, diskusi, evaluasi bareng orang tua dan sekolah itu jadi harus lebih intens gitu ya, supaya memang bisa getting through adjustment ini sih, sehat lahir batin. Jadi nggak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Dan yang berikutnya meningkatkan kapasitas diri pribadi. Jadi memilih tantangan untuk ningkatin kapasitas diri pribadi. Ini tuh juga saya pengen ngingetin ke semua orang tua sih. Kadang kalau kita udah overwhelmed dan kayak terfokus banget ke ngurus suami, ngurus anak gitu ya, kadang tuh kita jadi kayak melupakan diri sendiri gitu. Ya, jadi kayak udahlah kita mah ngurus aja anak sama suami gitu ya. Nah, padahal lagi-lagi kalau kita sebagai individu tuh juga tumbuh dengan utuh, kapasitas diri kita tuh juga terus tumbuh dengan kayak evolving gitu ya, lebih bagus, lebih besar, lebih ini lagi, otomatis tuh juga akan selalu relevan dengan anak-anak yang terus mengikuti zaman gitu. Nah, jadi penting untuk kayak sekarang tuh banyak banget ya kayak komunitas parenting gitu ya, atau mungkin malah sesederhana ibu-ibu kumpul gitu ya, tapi kayak having productive activities aja gitu.
entah ngelukis gitu ya, atau mungkin yang paling sering sih mungkin senam gitu ya, kayak sekarang Zumba atau apa gitu ya. Itu tuh ini banget sih, sangat-sangat mendukung kesehatan mental dan pengembangan kapasitas diri pribadi gitu. Nah, itu mudah-mudahan juga bisa. Dan yang terakhir tuh memberdayakan konteks. Jadi having conversations dengan anak, dengan murid dan sekolah gitu ya, yang bermakna dan memberdayakan konteks. Jadi konteks kita hari ini tuh beragam banget sih Bapak dan Ibu dengan adanya blended learning ini. Konteksnya akan konteks ruangan digital seperti Zoom, YouTube dan kawan-kawan, bisa langsung konteks rumahnya juga pasti beda-beda, ada yang di kompleks, ada yang enggak gitu ya atau apa. Nah, semua yang terjadi di lingkungan itu tuh bisa jadi banget percakapan yang bermakna gitu. Dan akhirnya jadi pembelajaran yang juga sifatnya lebih long lasting dan jangka panjang gitu. Begitu mungkin Miss Irna, kalau dari saya secara materi, let's have more discussion and conversation about this. Terima kasih Ibu Wita. Jadi tadi di awal dijelaskan ya bagaimana konsep blended learning. Jadi mungkin tadi ada istilah-istilah baru yang Bapak Ibu dengar gitu, tapi yang saya bisa tangkap kalau bicara soal blended learning itu bukan bicara sebagian online, sebagian offline saja gitu ya, tapi ada tadi konsep sinkronus dan asinkronus. Nah, itu juga sesuatu yang kita di BINUS School, khususnya di Serpong, itu lakukan ya, bagaimana pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Mungkin Ibu Wita bisa jelaskan sedikit nggak, kalau misalnya nih situasinya kan seperti sekarang, PTM, artinya ada yang datang ke sekolah, ada yang masih di rumah gitu. Itu gimana sih menjalankan konsep blended learning sebenarnya yang ideal? Ya. Kalau kita bicara best practice hari ini, yang mana wajar sekali dalam fase-fase adjustment ya Bapak dan Ibu. Memang yang banyak terjadi nih to be practical-nya kan ada anak yang di dalam kelas, terus ada anak yang di rumah, terus online bareng pakai Zoom gitu kan ya. Itu yang setidaknya kami temukan banyak nih di banyak sekolah gitu. Itu mungkin nggak sepenuhnya salah gitu ya. Cuma kalau yang ultimate-nya banget sebenarnya adalah yang memang konteksnya di rumah ya di rumah, yang di kelas ya di kelas gitu loh. Nah, ini juga mungkin perlu jadi pertanyaan refleksi barengan kita sih Bapak dan Ibu. What we actually need from the live meeting gitu with the teachers. Do we need the interaction? Do we need the materi gitu atau apa sebenarnya? Or we actually need the kelas ininya apa namanya itu fasilitas kelasnya gitu ya. Nah, itu yang juga perlu kita refleksikan sih gitu. Karena hasil refleksi itu akan menentukan gitu ya, seberapa urgent kita untuk melakukan pertemuan tatap muka terbatas gitu. Banyak orang tua yang masih memilih untuk ada memang belajar dari rumah karena mereka udah berhasil shifting selama 1,5-2 tahun ini gitu. Kayak oh ternyata tuh ada pembelajaran yang juga bermakna once it's at home gitu. Tapi juga nggak berarti nggak pengen ketemuan tatap muka di sekolah. Kalau mereka cuma pengen home ini, mereka biasanya prefer homeschooling sih, Bapak dan Ibu. Shiftingnya ke sana. Tapi kalau mereka masih percaya bahwa sekolah itu as an institution dan kawan-kawannya masih dibutuhkan, ya mereka hanya akan menunda aja sementara gitu. Nanti aja deh rada-radaan dikit gitu ya. Tapi nanti saya pasti pengen ada pertemuan tatap muka gitu. Nah gitu-gitu. Itu sih yang mungkin perlu disepakati bersama juga sih, Miss Irna. Kayak ekspektasi orang tua pada saat pertemuan tatap muka tuh apa? They expect for the facility, the teacher interaction atau apa? Kalau anak-anak, setidaknya dari yang kami pernah dengar di sekolah Dotmu itu adalah pengen lebih tektok Q&A sama guru gitu. Sesuatu yang agak susah kalau di ruangan Zoom seperti ini. Nah, jadi yang mereka cari pada saat pertemuan tatap muka adalah di Q&A activities-nya gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh perlu disepakati bersama sih, ekspektasi murid, orang tua, dan gurunya. Jadi bagaimana PTM bukan hanya sekedar datang ke sekolah lagi gitu, tapi setelah kita ada
tadi sebutan transformasi pendidikan ya. Ya, Jadi sebenarnya harus bisa mencari sekolah juga yang bisa beradaptasi dengan blended betul. learning ya, gitu. Nah mungkin ini tadi Ibu Roswita udah beberapa kali bilang coba cek Instagramnya sekolah.mu, saya udah follow ya Ibu. Kemudian juga orang tua bisa cek juga Instagramnya dari Binus School. Kita ada Binus School Serpong, kemudian Binus School Simpruk, Bekasi, dan juga Semarang. Ya, di situ bisa ditemukan termasuk kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah kami, kegiatan siswa. Jadi setuju sekali dengan Ibu Wita ya, sekolah.mu ternyata filosofinya karena sekolah itu buat siswa. Nah, itu nanti di Instagram kami juga bisa dilihat berbagai kegiatan siswa. Dan juga tadi ada poin mengenai relasi dengan orang tua ya. Jadi Binus salah satu yang bisa kita banggakan memang kerjasama dengan orang tuanya itu kuat, karena kita punya parent support group yang aktif di setiap sekolah. Jadi ada kegiatan siswa, kegiatan orang tua, dan juga pastinya bisa menemukan info mengenai pembukaan untuk tahun ajaran berikutnya. Sekedar info, kalau untuk 3 sekolah di Simpruk, Serpong, dan Bekasi itu ada promo untuk sampai Oktober, ada yang sampai di Simpruk sampai akhir Oktober, kemudian ada virtual open house juga tanggal 16 Oktober, di Serpong itu ada juga diskon early bird dan registration fee, dan demikian juga di Bekasi, early bird sampai akhir Oktober, dan ada virtual open house tanggal 9. Nah, untuk Semarang juga ada promosi untuk tahun ajaran baru gitu. Nah, ini sudah ada beberapa ya pertanyaan dari orang tua. Mungkin saya pertanyaan panjang-panjang Ibu Wita ya. Ini kayaknya mencerminkan memang banyak kecemasan. Nah, mungkin poin sekarang nih, kalau ngomong blended learning kebayangnya harus datang untuk PTM ya, karena bagian dari blended kan online dan juga tatap muka ya. Di sini ada pertanyaan mengenai kegiatan yang ada di rumah ya, berarti bagian online-nya. Anak saya tipe kinestetis selama HLP atau Home Learning Program, kalau di BINUS namanya, dia jadi belajar kadang sambil jalan-jalan keliling kamar. Malah jadi paham pelajarannya kalau dalam kelas, kayaknya karena di dalam rumah bisa keliling-keliling lebih paham daripada duduk diam di kelas. Selain itu lebih kreatif, membuat mainan dan menggambar selama stay at home. Sebentar. Nah, tapi juga jadinya ada yang miss. Jadi bisa lebih aktif, lebih kreatif, tapi ada bagian pelajaran tuh yang miss karena nggak berani tanya. Gitu. Oke. Jadi mungkin kalau saya bisa bantu Sarikan, terkait juga dengan topik hari ini, supporting your child. Jadi kalau si ibu atau ayah yang bertanya ini melihat anak seperti itu tuh gimana ya supportnya ya? Selama di rumahnya misalnya. Anak yang di satu sisi lihat positifnya gitu, dia jadi lebih aktif, kreatif, tapi kok kayaknya bagian pemahaman pelajaran jadi kurang karena tanya. Ya, ini menarik banget. Terima kasih Bu. Ini Bu Parents ya, Ibu Galantrias, Ibu ya, Miss. Ini saya menduga aja ya, takut namanya banyak yang saya agak, this is Bapak or Ibu. Oke. Menarik banget ceritanya. This is actually one of the inspiring story sih menurut saya Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan ini tuh bisa jadi like deeper reflection for all of us gitu, bahwa ternyata ada banyak penemuan selama home learning gitu ya. Kayak bahwa ternyata anak saya tuh tipe kinestetis dan itu tuh benar-benar kelihatan pada saat emang ada di rumah. Dan menarik juga bahwa udah nemu nih gayanya, kayak belajar dulu, main-main dulu gitu ya, terus kayak baru akhirnya dia bisa ini, dan dia kemudian bisa malah berkreasi ketika tidak ada sesuatu yang sifatnya kayak semua orang harus ada di fase yang sama gitu atau pace yang sama. Nah, itu jadi satu insight sih tentang personalisasi. Nah, jadi yang bagian ini sih kayaknya justru harus terus didukung ya, Bu ya, gitu. Apalagi kalau dia memang udah nemu gaya enaknya gitu. Nah, terkait pelajaran yang
miss karena nggak berani nanya. Ini persis seperti yang tadi saya ceritakan. Ini banyak sekali diceritakan di seluruh murid seluruh Indonesia sih. Semua yang mereka katakan paling kurang selama PJJ gitu ya atau home learning adalah kesempatan untuk bertanya kepada guru-gurunya gitu. Nah, bisa jadi karena memang pengondisian pengondisian sesi tanya jawab di dalam Zoom itu perlu berbeda ya Pak Bu ya dengan pengondisian sesi tanya jawab di dalam kelas langsung. Nah, ini juga bisa jadi refleksi buat guru-guru gitu ya. Di saat yang sama itu mungkin jadi pertanda bahwa pada saat pertemuan tatap muka terbatas memang yang dikedepankan adalah interaksi tanya jawabnya dengan guru dan dengan guru, terutama yang nggak bisa dia tanya pada saat di rumah gitu. Nah ini mudah-mudahan komunikasi ortu guru saling ngasih feedback kayak gini tuh malah jadi sangat positif nih buat perkembangan sekolah. Karena ortunya ngasih kabar ke guru, gurunya menanggapi gitu ya. Nah itu tuh jadi feedback loop yang sangat bagus dalam proses apa namanya ya, penyesuaian di blended learning ini sih, Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Wita. Mungkin kayak saya share juga karena saya dari bagian counseling ya. Kalau di BINUS School kita punya unit guidance and counseling di setiap unit dari ECY, EL, middle school, dan high school. Jadi kalau buat saya online learning itu justru ada banyak kesempatan untuk bisa ngobrol sama anak gitu ya. Dan salah satu, kalau tadi kan ada anak yang nggak berani nanya dan orang tuanya jadi tahu setelah online di rumah ya. Tapi di sisi lain juga ada anak yang jadinya harus ditanya guru ketika online gitu. Jadi maksudnya sekarang guru jadi bisa nanya dia gitu. Jadi lebih banyak kesempatan nanya. Jadi mungkin itu gitu ya? hal yang positifnya juga ya. Ya, gitu. betul. Saya bacakan lagi dari chat ya. Mungkin tadi dari Bapak atau Ibu Galantria, saya bacakan juga nih ada pesan-pesan yang menyemangati. Dia bilang challenge anak-anak generasi ini memang lebih berat dibandingkan generasi saya, tapi saya yakin mereka sanggup melewati ujian ini. Gitu, benar sekali ya, Min. Oke, ini ada concern mengenai pelaksanaan PTM terbatas ya. Dari orang tua Ibu Anne, I am concerned with the classroom. Dengan setting kelasnya. Jadi guru di depan ada papan tulis, murid duduk di bangku masing-masing, mendengarkan, menerima. Kok kayaknya hati-hati soal virus, tapi nggak mengedepankan interaksi gitu. Nah, ini anaknya sekarang yang paling besar di grade 9, jadi kelas 3 SMP, sudah coba untuk phase 1, fase 1, dan sepertinya ada yang perlu ditingkatkan. Jadi, tadi agak menyerempet dengan yang Ibu Wita bilang ya, soal interaksi antara guru dan anak, apakah jadinya kesannya kok kayaknya dalam tanda kutip dikorbankan ya, karena masalah berhati-hati gitu. Kalau pendapat Ibu Wita gimana? Berhati-hati terkait dengan berhati-hati soal virus, Bu. Jadi kayaknya karena siap. Jadi kalau di BINUS kan misalnya kita ada kayak ininya ya, apa pembatas tiap meja gitu. Iya, betul. Oke, baik. Iya, Bu, ya ini ya kegalauan orang tua juga nih semuanya gitu. Pengen sih pertemuan tatap muka terbatas gitu ya, tapi aduh gimana nih virusnya masih menyebar begini, terus vaksin buat anak-anak belum ada ya yang di bawah 12 tahun gitu. Dan beberapa juga banyak tuh anak-anak yang cerita gitu ya. Gimana pengalaman ke sekolahnya? Gak seru, mesti jauh-jauhan gitu. Jadi mungkin mesti jauh-jauhan sama temennya atau sama gurunya juga buat anak tuh juga ini ya Bu ya, nggak nyaman kali ya gitu ya, dan ini memang jadi sesuatu yang perlu kita coba lagi sih Bu. Saya tuh agak intinya tuh kalau lagi proses perubahan gini ya, emang nggak ada one fits all dan nggak akan ketemu resepnya tuh gitu ya, kayak sulap tring gitu enggak gitu. Jadi emang diterusin aja, dicoba lagi. Dan ya tadi nih aku senang banget, I'm very happy because there is a feedback loop gitu in this forum yang mudah-mudahan tuh juga jadi
jadi reflection bersama nih between the schools, the parents, and the teachers, murid gitu. Kita di sekolahmu sangat sangat mengencourage about jaringan gitu ya. Jadi school is actually a community gitu. School is actually a network of people. Jadi yang penting adalah sebenarnya this network tuh working gitu. Caranya working apa? Keeps communicating, keeps having conversation, keeps kayak reflecting di setiap fasenya, and then bikin kesepakatan-kesepakatan bersama di setiap fasenya gitu. Which is saya yakin kesepakatan antar orang ortu BINUS dengan sekolahnya BINUS itu pasti beda dengan kesepakatan sekolah-sekolah lain, yang which is gak apa-apa banget gitu. Emang gak mungkin ada resep yang sama di setiap ini. So it's about your consent gitu ya, kesepakatan bersamanya gitu. Banyak ya, Bu. Communication, Yes. collaboration, consent, komunitas juga tadi ya. Ya. Ini Ibu Ana menambahkan lagi nih, menurut beliau sekolah, terutama kalau sudah level SMP ke atas, mungkin lebih coba menerapkan asynchronous session. Jadi siswa yang ada di sekolah bisa mendapat lebih dari, maksudnya mereka udah datang, mereka dapat lebih gitu dari aspek interaksinya. Nah, mungkin kalau boleh menanggap, ini kayaknya sesuai tadi ya dengan yang Ibu Wita bilang ya, gitu betul. Ya. Dari hasil riset PJJ gitu ya, apa yang dirasa kurang, kemudian saran-sarannya. Nah, mungkin kalau saya dari pihak sekolah mau mengomentari sedikit, itu adalah sesuatu yang guru-guru di BINUS School terapkan sebenarnya, tapi karena memang dalam proses perubahan, mungkin perlahan-lahan namanya sinkronus dan asinkronus itu diterapkan sebenarnya. Mungkin ada juga konsep flip classroom ya, Ibu Rosita ya. Yes, betul. Jadi gimana nge-flip classroom supaya di kelas itu benar-benar untuk mendalami materi lah intinya ya, interaksi yang tadi dicari gitu. Jadi Ibu Ana sekolah berusaha terbaik mengikuti juga beradaptasi dengan kondisi saat ini. Semoga nanti bisa dilihat ya sedikit demi sedikit. Yes, begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Jenny. Saya nggak mau sampai ada yang merasa nggak terjawab nih. Anak laki-lakinya merasa demotivasi sejak online learning dimulai, sehingga nilainya juga turun drastis sejak awal pandemi. Kemudian juga selain nilai, jadinya kayak ada gap antara dia si anaknya ini dengan Ibu Jenny gitu. Jarang chat, terus juga terkait blended learning dia excited juga, terus tapi juga cemas gitu. Kayaknya kok ini bukan perilaku bukan yang seperti biasa kita tahu ya sebagai orang tua gitu. Jadi what can I prepare to do if things getting worse? Semoga nggak getting worse ya Ibu Jenny ya. Tapi kurang lebih gitu Ibu Wita. Jadi mereka nilainya turun drastis, terus kok di rumah bersama tapi kok malah ada gap. Tuh, gimana tuh? Ya, betul Bu. Ya ini saya senang banget sama semua cerita Bapak dan Ibu di sini gitu ya, kayak menunjukkan memang very diverse ya kondisi hari ini tuh gitu di rumahnya masing-masing. Dan thank you so much for sharing it to us gitu. Jadi kita tuh jadi sama-sama saling paham juga nih satu sama lain bahwa nggak semua hal tuh bisa disamain gitu ya, karena emang kondisinya totally different gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga mengasah empati kita ya Pak Buya, terutama kalau lagi mau bikin kebijakan sekolah. Nah ini biasanya kan kita suka mengedepankan ego masing-masing gitu ya, kayak anak gue tuh gini, jadi kan seolah-olah semua anak kayak gitu, padahal enggak ya. Kita bisa lihat dari semua cerita ini bahwa masing-masing anak tuh beda banget kondisinya, and kita sebagai community gitu ya, community di dalam sekolah tuh let's support each other. Bukan berarti mengorbankan anak, tapi kayak ketemu titik tengahnya nih yang seperti apa yang kira-kira can accommodate the diversity gitu. Nah, spesifik buat Ibu Jenny gitu ya, I suggest tuh kayak urusan academic achievement mungkin bisa di set aside for a while gitu ya. Tapi lebih kepada memang beneran try to reconnect with him gitu. Yang aku percaya bahwa you will find a way sih
kayak semua ibu di Indonesia itu adalah, nggak sih, semua ibu di dunia itu adalah perempuan tangguh kok gitu ya. Jadi pasti bisa nemu the best way for their children gitu. Ada satu konsep parenting yang saya selalu suka gitu ya, itu adalah connect before correct gitu. Jadi connect dulu baru correct gitu ya. So for now I think the most priority itu adalah how we build the connection again sama your son gitu ya. Nanti kalau if we already have the new connection, the new style of connection. Ini kan juga secara relasi kita juga pasti bertransformasi ya. Dulu mungkin anak-anak kita udah ya pasti udah beda lah. Nggak ada pandemi pun dia tumbuh kembang. Kita juga tumbuh kembang sebagai orang tua. Jadi memang selalu perlu ada fine tuning lagi gitu. Koneksi kita dengan anak, interaksi kita dengan anak tuh pasti udah beda. Nah, jadi find the new pattern-nya untuk connect with each other-nya, baru nanti we move forward untuk bicara tentang his academic path gitu, ke depannya seperti apa. Oke, terima kasih. Itu saya sebagai guru, terutama di bagian konseling juga selalu menerapkan gitu tuh. Connect before correct ya. Kadang kita udah gemes banget pengen koreksi perilakunya, tapi kalau kita nggak punya hubungan personal, itu bakal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Jadi itu tips parenting yang berharga sekali tuh Bapak Ibu. Ini satu dari Ibu Dinda, anaknya di middle school sudah mengalami face-to-face learning atau PTM untuk fase 1, dan menurut dia tuh biasa aja, kayaknya nggak menarik. Nah, Ibu Dinda pikir kayaknya kalau anak di bawah kelas 6, kebutuhan gimana sih caranya meredam supaya mereka datang ke sekolah tuh kan pengennya main gitu, gimana supaya tetap menyenangkan. Ini kayaknya isunya sama sih ya, saya tangkap isu safety dengan isu fun learning itu kayaknya betul Miss Irna. Betul sekali. Iya nih Pak Bu, aduh, sejujurnya kan kebutuhan akan interaksi dan sentuhan fisik tuh kebutuhan dasar ya, gitu. Jadi memang kita tidak akan pernah bisa menghilangkan kebutuhan ini sih, which is di anak-anak. Nah, tapi memang perlu rada sabar sedikit kali ya Bu ya, bagian ini gitu, sampai mungkin pandeminya pandeminya berakhir gitu. Insya Allah bentar lagi ya, mungkin tahun depan lah gitu ya, kita udah benar-benar bisa ini karena mungkin vaksin untuk anak-anak udah lebih lengkap dan lain-lain. Nah, justru di sini bisa jadi pengalaman belajar murid yang sangat bermakna ya, tentang bagaimana mengatasi krisis sih teman-teman, Bapak dan Ibu. Jadi bahwa ini tuh situasi krisis, jadi bisa kita address aja bahwa ini adalah situasi krisis nak gitu ya. Jadi memang krisis, memang stressful, jadi nggak perlu didinai juga gitu ya. Dan kadang ketika kita mengaddress itu, membicarakan itu secara jujur dengan anak tuh justru jadi lebih hopeful gitu, karena tahu bahwa yang pertama ibunya aja, bapaknya aja itu berani untuk addressing the stress, addressing the crisis. Jadi it must be a tough dad and mom gitu ya, karena nggak mungkin jadi orang yang tangguh kalau nggak berani menghadapi krisis. Udah pasti orang yang bisa ngadepin krisis adalah orang yang tangguh. So I have a very tough dad and mom. Dan dari situ dia jadi punya teladan ya, gitu, bahwa gini ya, menjadi orang yang tough di kondisi krisis and stress tuh kayak gini. Dari situ bisa jadi percakapan gitu, bahwa this is life, akan ada masa-masa yang very stressful, very crisis gitu. Nggak konteksnya pandemi pun, setiap dari kita akan punya having stress moments and crisis moment in life gitu. So gimana caranya kita bisa lewatin ini and get stronger justru after the crisis. Jadi nuansa percakapannya bukan nuansa putus asa ya, tapi kita acknowledge, kemudian kita address. Kemudian kemarin kebetulan di Binusku Serpong juga baru ada parent seminar, pembicaranya juga sampaikan kurang lebih itu. Kadang-kadang orang tua perlu kasih lihat juga sisi kelemahannya ke anak gitu. Jadi anak tahu kalau orang tua juga struggle loh gitu ya. Juga ayo kita sama-sama gitu ya. Begitu bukan? Betul Bu. Ya, sebagian percaya ya, which is saya termasuk yang percaya being vulnerable tuh penting.
di dalam koneksi dengan siapapun, termasuk dengan anak gitu. Jadi kadang kita kan emang sebagai orang tua tuh automatic mode-nya tuh emang selalu pengen kuat gitu ya, dan kayak ya jadi pegangan anak dan segala macam, which is itu bener dan gak salah gitu ya. Emang naluriahnya kita sebagai orang tua tuh ya gitulah gitu ya, pengennya selalu apa namanya ya being strong and then like jadi pegangannya anak. Tapi ya itu kadang tuh being vulnerable tuh juga nunjukin bahwa we are actually that strong gitu. Oke, Or terima even kasih stronger banyak. ya. Ya, terutama kalau bisa bekerja sebagai satu unit keluarga kali ya. Betul, Jadi betul. satu Ya, face this as a family. ya, ya, ya. Oke, saya scroll sedikit. Ya. Semoga kurang lebih sudah terjawab, Bapak Ibu. Walaupun mungkin kalau ada detail-detail yang terlewat, mohon maaf. Jadi saya juga lihat jam, kebetulan sudah agak lewat dari jam yang ditentukan. Semoga maklum Bapak Ibu, karena percakapannya menarik. Mungkin sayanya juga sebagai guru dan latar belakang pendidikan excited membahas dengan Ibu Wita. Mungkin terakhir dari Ibu Wita terkait topik kita hari ini mengenai how to support children through blended learning, adakah yang mau disampaikan? Kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaannya Pak Bu, I actually sangat-sangat apa ya, very optimist gitu with all of you as parents gitu. This is very strong parents sih. Kalau nggak mungkin bisa like secara rinci gitu ya menceritakan tentang kondisinya diri sendiri, kondisi anaknya gitu. Itu aja udah nunjukin that you are very strong parents gitu. Terus di saat yang sama juga apa namanya? Pemahaman tentang kayak pentingnya keragaman belajar, kemudian keragaman untuk kemudian personalisasi dengan anak, itu juga kayaknya semuanya tuh udah very strong sih. Ini yakin yang penting tuh benar-benar jadi a network, a community di dalam sekolahnya. And I'm sure BINUS dalam hal ini tuh salah satu sekolah dengan best practices yang bisa ngelakuin itu sih, Bapak dan Ibu. Jadi mengempower the network, the community di dalam sekolahnya, sehingga akhirnya tadi feedback loop antar guru, orang tua, murid, pimpinan sekolah, or maybe the management itself, itu bahkan bisa jadi bikin semuanya get stronger. Orang tua get stronger, guru, semuanya gitu ya. And then akhirnya malah kita jadi jauh lebih keren setelah fase-fase blended learning ini betul-betul kita lalui bersama-sama. Barengan ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Roswita atas penguatannya juga. Jadi Bapak Ibu keren, kuat, hebat. Kita bisa melalui ini, tapi memang harus kerjasama ya antara orang tua, anak, dan juga sekolah. Terima kasih sekali lagi Ibu Roswita, juga Bapak Ibu untuk sharing-sharingnya melalui chat. Saya juga mau informasikan kalau semua yang tadi di-share juga udah di-take note oleh manajemen BINUS School sebagai masukan kita juga dalam pelaksanaan blended learning, karena seperti saya sebut di awal, kita sudah melakukan secara bertahap dan memang kita menyadari dalam prosesnya pasti ada perlu masukan dari orang tua. Ya, ini mau mengingatkan sekali lagi untuk mungkin calon-calon orang tua yang hadir hari ini, kalau di BINUS School itu kalau dicek di Instagramnya ada lagi banyak promosi di bulan ini. Saya bacakan ya. Untuk di Simpruk itu ada diskon 10% sampai akhir Oktober dan virtual open house-nya tanggal 16 Oktober. Ya, ini ya, betul. Jadi poin 1 tadi ada diskon 10% sampai akhir Oktober, virtual open house 16 Oktober. Kalau di Serpong, itu ada diskon 10% untuk early bird-nya, sama seperti tadi di Simpruk, dan 50% untuk pendaftarannya. Kemudian ada pendaftaran untuk virtual open house, kalau daftarnya pas virtual open house tanggal 16 Oktober. Kemudian untuk Bekasi ada early bird 5% sampai akhir Oktober, dan ada virtual open house-nya tanggal 9 Oktober. Nah, kalau Semarang nih, sekolah kita yang terbaru, kalau Bapak Ibu lihat di IG kita, wah sekali tampilannya, itu ada diskon sampai 60%. Ya, jadi ini silakan dicatat.
Juga terkait dengan blended learning, Binus School dan guru-gurunya juga sudah dipersiapkan sebaik mungkin untuk bisa menjalankan ini. Tapi memang masih dalam proses perlahan-lahan kita sama-sama belajar. Gitu. Nah, dari sekolah mau minta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi polling. Jadi dari Miss Eca ya akan bantu launch pollingnya. Polling ini juga bagian dari untuk membantu meningkatkan acara berikutnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang ada muncul ya, your feedback matters. Jadi ada 5 pertanyaan diminta memilih penilaian terhadap acara ini juga untuk yang kedepannya. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan PC atau laptop bisa langsung scroll ke bawah sampai pertanyaan kelima. Untuk yang menggunakan handphone mungkin nggak langsung kelihatan semua, bisa juga dilihat pertanyaannya ada 5. Jadi bisa disubmit, nanti setelah itu kita lanjut dengan foto bersama ya. Oke. Ya, jadi saya berikan waktu 2-3 menit untuk Bapak Ibu bisa isi pollingnya. Oke, sambil kalau yang sudah selesai mungkin bisa buka juga Instagram dari sekolah.mu, juga Instagram dari Binus School ya, tadi ada beberapa. Oke, jadi bisa dicatat tanggal-tanggal virtual open house-nya. Untuk Serpong dan Simpruk itu 16 Oktober, nah Bekasi ini yang paling awal tanggal 9 Oktober ya. Gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah sabar, ini agak lewat dari waktunya, tapi semoga mendapatkan banyak manfaat tadi dari diskusi dengan Ibu Roswita ya. Saya sendiri juga sambil banyak catatan nih hal-hal yang saya pelajari dari Ibu Wita tadi. Oke. Baik, untuk yang sudah selesai mengisi, boleh mulai rapiin rambut gitu. Buka videonya supaya habis ini kita bisa foto bersama pembicara kita hari ini juga, Ibu Rosita. Oke. Ya, nanti yang mengambil gambar dari Mr. Windu ya, akan bantu untuk ambil gambar gitu. Oke, kita sebentar lagi sudah ditutup pollingnya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah ya, sudah bisa. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengisi polling dari Binus School. Itu menjadi catatan kami juga. Sekarang kita mau ambil foto bersama. Silakan disiapkan wajah-wajahnya. Walaupun sebenarnya saya tahu Bapak Ibu di rumah letih ya, tapi kita senyum dulu untuk beberapa detik ke depan. Jadi, Oke, Bapak Ibu, kita boleh minta tolong buka kameranya ya. Oke. Ada 2 halaman, Bu. Nanti saya hitung sampai 3 per halamannya. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut halaman 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu dan juga kepada pembicara kita hari ini Ibu Roswita. Kami belajar banyak, saya yakin Bapak Ibu juga. Mungkin sebelum kita tutup secara resmi dari pihak sekolah, apakah ada hal lain yang mau disampaikan? Miss Triksi? Sudah, Miss, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Ibu Wita juga terima kasih banyak. Semoga hari ini event kita, event Binus School, insightful untuk semuanya ya Bapak Ibu. Jika ada apa-apa, bisa langsung hubungi admisi kita atau marketing kita by phone, atau misalnya ada di Instagram juga, silahkan dicek semuanya, Instagram sekolah.mu dan Instagram masing-masing Binus School. For any other concern, we would be more than happy to hear from you. Our phone numbers are in our Instagram, so feel free to reach us out. That's it, Miss Irna. Thank you banget. Thank you, Miss Triksi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting room-nya. Have a nice weekend. Enjoy your time with your family. For Binus parents, the students are having their term break, so please enjoy your time with your family ya. Oke, thank you Ibu. Thank you Miss. Bye. Bye. Thank you. Miss, Thank you, Miss Irna. Thank you. pas banget tiba-tiba Zoom aku mati padahal tadi bye-bye aja. Ya udah. Thank you ya, Miss. Ya, marketing. Thank you, Miss, for your help. Happy weekend. Happy weekend ya, Miss. Have Bye-bye. Oke, tim, thank you ya semua. Windu, ntar email ya buat yang partisipan itu. Ya. Terima kasih teman-teman. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.